MTH. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di dalam doa yang kami naikkan lewat Zoom. Kami tahu semua teknologi dibuat untuk kemuliaan Tuhan, boleh dipakai untuk kami beribadah pagi hari ini. Berkati seluruh berjalannya ibadah doa, Tuhan pimpin awal hingga akhir, semua yang melayani penuh dengan urapan dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari siapkan hatimu untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari engkau yang mengasihi Tuhan lebih lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Bagimu, bagimu, Haleluya. segala hormat bagimu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Hosana, Yesus. Hosana. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, Kau Allah haleluya. yang sangat baik. Oh, Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat Terima anugerah-Mu kasih. Tuhan. Oh, kami rindu menyembah-Mu. Bagimu Kami segala rindu pujian, lawatan-Mu Tuhan. bagimu segala hormat. Oh, haleluya. Allah yang Glory, kudus, haleluya. Sungguh tiadalah mulia seperti nama-Mu. Haleluya. 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 Haleluya Oh, Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. tinggikan Penuhi setiap hidup nama-Mu. kami dengan Sembah. kuasa-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Mu penuhi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Saat terindah bagi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu. Ya, Sungguh kami Tuhan perlu Yesus. Engkau Yesus. Terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan menerima lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saatnya kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Ya Tuhan Biarlah Yesus. firman-Mu Tuhan terus menuntun langkah hidup Amin. kami. Terima kasih. Berjalan bersama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selidiki Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami persilakan kepada Bapak Penatua Prabowo untuk menyampaikan firman Tuhan. Salam semua. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, pagi hari ini Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua yang mendengarkan Tuhan, agar firman-Mu boleh nyampai, boleh mereka pahami dan melakukannya dalam kehidupannya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kalau pagi ini kita diberikan kesempatan, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, setiap kita akan diperhadapkan untuk memberikan keputusan setiap hari, bahkan setiap saat. Seperti ibu-ibu rumah tangga. Ini mau masak apa ya? Ini mau pergi kemana hari ini? Ini anak-anak masih sekolah, ini nanti pulang dijemput siapa ya? Setiap hari kita akan diperhadapkan dengan sebuah keputusan yang kita ambil. Demikian juga bapak-bapak yang bekerja. Saya nanti bekerja, pulang jam berapa, habis kerja kemana. Setiap apa yang kita lakukan setiap hari, kita membutuhkan sebuah keputusan. Nah, keputusan yang seperti apa yang harus kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Kita akan contoh Daud bagaimana dia mengambil sebuah keputusan ya. Kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Ya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai dengan 8. Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Nekeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka, yang laki-laki dan perempuan, telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang telah bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, ya Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Ada dua hal yang akan saya sampaikan
pada pagi hari ini, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan agar keputusan itu bisa tepat, bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu kita baca lagi ya di dalam ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa mengambil sebuah keputusan, yaitu kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap keputusan itu. Suatu hari saya ini ingin memiliki sebuah rumah. Tetapi bagaimana mungkin? Saya punya cuma sepeda motor aja, kerjanya tiap hari belum tentu mendapatkan suatu hasil ya. Suatu hari saya berdoa kepada Tuhan. Saya putuskan saya berdoa. Kemudian Tuhan memberikan sebuah jawaban kepada saya. Buat gambar, buat denah, semuanya. Akhirnya saya buatlah denah, gambar, saya panggil adik saya, ipar saya itu seorang arsitek, dan dia digambarkanlah gambar semuanya itu. Saya mengambil keputusan, karena Tuhan perintahkan itu, saya ambil keputusan, saya gambarlah rumah itu. Kemudian arsitek itu bertanya kepada saya, tanahnya di mana? Oh, enggak ada. Dia tertawa. Oh, belum punya tanah kok udah gambar sesuai dengan ukuran. Nah, itulah yang Tuhan perintahkan kepada saya. Dan saya mengambil keputusan karena Tuhan perintahkan saya. Demikian juga Daud. Dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan bicara, dan iman saya dikuatkan, dan saya melakukannya. Jadi yang pertama, apa yang harus kita putuskan ketika ada suatu masalah dalam hidup kita, yaitu sertakan Tuhan di dalam setiap masalah kita. Saya pernah melakukan hal ini, saudara yang kasih, naik sepeda motornya mati, SIM-nya mati, dan di tengah jalan ada operasi besar. Waktu itu ya 3-4 tahun yang lalu, masih ada razia. Semua kendaraan masuk kantor polisi. Dan saya, aduh Tuhan, ini harus ambil keputusan. Saya ambil keputusan sendiri tanpa berpikir, saya balik arah melawan arus. Tidak tahunya di sana ada beberapa polisi pakai preman dan bawa pistol. Ayo kembali, katanya. Waduh, kembali saya. Akhirnya saya kembali, waduh Tuhan, ini pasti ditahan SIM saya, ditahan sepeda saya pulang jalan kaki. Tapi di tengah jalan roh saya berkata berdoa. Akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi apa yang terjadi? Di tengah kantor polisi setiap orang masuk, pas saya masuk di situ, Bapak polisinya bilang, Bapak terus saja Pak, silahkan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan itu menomorduakan Tuhan. Inilah yang pernah saya alami. Kenapa tidak di awal saya berdoa? Karena kita mengandalkan pikiran kita. Seringkali manusia juga seperti itu. Kita berpikir dulu lah, Tuhan itu nomor 2. Walaupun seperti itu saya minta maaf sama Tuhan. Karena saya sudah melakukan hal yang salah. Kenapa tidak di awal saya minta tolong sama Tuhan? Tetapi Daud ini menguatkan hatinya. Dia menyertakan Tuhan di dalam masalahnya yang begitu berat. Mungkin nggak teratasi ya. Begitu banyak orang yang ditawan istrinya. Dan rakyatnya semua dibawa. Bahkan pasukannya mau melempari dia dengan batu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi hal yang pertama yang harus kita ambil keputusan yaitu ketika ada masalah, sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan ada jawaban yang dari Tuhan. Pastilah jawaban Tuhan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, nah yang kedua, kita cepat saja ya. Kita baca di dalam ayat 8 ya. Kemudian bertanyalah Daud, ya ayat 8 ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Dari akhir cerita ini, memang Daud
bisa melepaskan semua dan keluarganya, bahkan rakyatnya semua dibawa pulang. Semua itu semata-mata karena dia mengandalkan Tuhan, karena dia menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, saudara kasih, kita harus mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Kalau enggak itu, saya kira apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak menyertakan Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan benar dalam mengambil sebuah keputusan. Dan ketika saya disuruh Tuhan menggambar rumah yang denah dan semuanya itu, saya tidak punya apa-apa. Tetapi karena Tuhan perintahkan, maka saya gambar rumah itu. Dan rumah itu persis dengan apa yang saya gambar. Dan ukurannya, bentuknya, dan semuanya persis. Itu karena apa? Karena saya melakukan apa yang Tuhan mau. Sebuah keputusan itu akan terjadi dengan baik kalau kita pertama tadi ya menyertakan Tuhan, dan yang kedua yaitu mendengarkan Tuhan dan melakukannya. Semuanya itu tidak akan terjadi kalau kita tidak bisa melakukannya. Daud demikian juga, karena dia mendengar, menyertakan Tuhan dalam masalahnya yang begitu berat, yang begitu sulit dalam kehidupannya. Dan saat itu mungkin hal tersulit dalam kehidupannya. Dia tidak bisa lain mengandalkan pikirannya, keahliannya, perangnya, ahli perangnya, pimpinan nggak bisa tanpa Tuhan. Karena dia tahu hanya jawabannya, hanya menyertakan Tuhan saja. Dia bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah firman Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kesulitannya, biarlah setiap kita ini menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, sesulit apapun, marilah kita sertakan Tuhan terlebih dahulu. Agar semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan yang kedua, mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Pastilah itu yang terbaik buat kita. Saya kira firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian terlebih dahulu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebagai pokok doa syafaat yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Diaken Lina. Kami persilakan. Oh Yesus, terima kasih. Bersyukur pada Engkau. Silakan mic-nya Bu Lina, tolong. Ya, silakan. Halo, Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau masih memberi kesempatan bagi kami, Bapak, untuk bisa menikmati yang luar biasa berkat-Mu pada kami pada hari ini, Bapak. Bapak, kami juga berterima kasih yang dimana Engkau sudah menempatkan kami di bangsa negara ini, Tuhan. Sebab itu kami sudah berdoa, bersepakat, Bapak. Kami minta kepadamu untuk bangsa kami, Bapak. Bapak, pulihkan bangsa kami, Bapak, yang dimana sekarang ini sedang terjadi bencana di mana-mana, khususnya Gunung Semeru, dan juga bencana banjir bandang, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, begitu banyak rakyat yang menderita, begitu banyak rakyat yang mengalami kesusahan, kesedihan, Bapak. Sebab itu kami minta, Bapak, khususnya untuk para pemimpin kami, Bapak, berikanlah kepada mereka hati yang mengasihi Tuhan untuk bangsa ini, Tuhan. Kau berikan hikmat, kebijakan-kebijakan, Tuhan, dalam menghadapi masalah bencana ini, Tuhan. Sehingga mereka bisa menyelesaikannya, Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang mampu membantu mereka, Tuhan. Engkau yang mampu memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan. Sehingga dapat menyelesaikan semua ini, Tuhan. Dengan sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Bapak, kami juga minta untuk bangsa Indonesia, rakyat yang sedang mengalami musibah ini, Tuhan. Engkau beri kesabaran kepada mereka. Engkau beri kekuatan. Engkau beri kebahagiaan bagi mereka, Tuhan. Sehingga mereka dapat menghadapi ini dengan tetap ucapan syukur bahwa Engkau sungguh sangat teramat baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Bapak, sekali lagi kami minta kepadamu hikmat yang daripadamu untuk para pemimpin kami. Dari Bapak Presiden, menteri-menteri, Tuhan, bahkan pemimpin kami yang terendah, Tuhan Yesus, baik dari RT RW setiap yang ada di setiap desa-desa, Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat yang daripadamu, Bapa. Kau berikan ketulusan hati, kejujuran hati pada mereka, Tuhan, saat mereka melakukan apapun yang menjadi keinginan mereka, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, sehingga membuat bangsa ini damai, sejahtera. Dan juga Tuhan, tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi perbedaan bangsa, agama, maupun suku, Tuhan. Sehingga bangsa ini semakin hari, Indonesia ini semakin baik, Tuhan. Khususnya juga dengan perekonomian, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, dunia bukan semakin baik. Dunia semakin jahat seperti firman-Mu berkata, Bapa. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kami punya Bapa yang sungguh sangat amat luar biasa. Engkau akan memakai anak-anak-Mu yang ada di bangsa kami ini, Tuhan, untuk menjadi berkat untuk bangsa kami ini, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan sekali lagi bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, Tuhan, mata-Mu tertuju, belas kasihan-Mu tertuju untuk bangsa kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat,
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Pokok doa syafaat yang kedua, berdoa buat sinode Gereja Allah Baik yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Vivi. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kalau dengan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul melalui ibadah Zoom di GAB Hope Sidoarjo Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk membalas kasih setiamu dalam hidup kami, untuk kami tetap setia melayani Engkau sampai ke hidup kami Tuhan. Pakai kami semua anak-anak-Mu sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga boleh membawa jiwa-jiwa banyak dimenangkan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat sinode GAB, sinode GAB Tuhan. Berkati Tuhan sinode GAB ini Tuhan, agar boleh menjadi berkat buat kami semuanya, juga boleh menjadi terang bagi kami semua Tuhan. Tuhan kami bawa Tuhan sinode GAB ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan berkat dan bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu semuanya nyata, bakal setiap acara rangkaian dalam sinode boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam sinode GAB Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, baik di perkotaan maupun sampai pedesaan terkecil sekalipun Tuhan. Engkau tilik mereka Tuhan, berkati mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Tambahkan hikmat Roh Kudus Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan Tuhan. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, kekuatan, agar banyak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal dan percaya kepada Engkau Tuhan. Berkati dalam kehidupannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, cukupkan dan berkati dengan kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sinode GAB ini boleh menjadi gereja yang diberkati, berkelimpahan dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus serta hidup berkenan di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Katakan harapanku, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya Yesus, terima kasih. Sebagai pokok doa syafaat yang terakhir, berdoa buat gereja lokal dan jemaat, dan sekalian
sekalian ditutup dengan doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Vincentius Wiono. Kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali menaikkan puji syukur, terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan kembali hari ini Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru memenuhi kami saat ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih buat firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu akan senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami, sehingga membuat kami hidup yang penuh dengan berkemenangan. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan memberkati Bapak Prabowo yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Kau pakai semakin hari semakin heran, bahkan Kau mengurapi, menyertai dan kasih setia Tuhan, menyertai dalam setiap aspek kehidupannya. Dimanapun hamba-Mu suami istri berada bersama keluarga bisa menjadi berkat dan bahkan dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja kami yang sudah Kau percayakan, di mana kami bertempat tinggal di Sidoarjo. Hamba serahkan gereja GAB House of Prayer Sidoarjo ini ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Biarlah gereja yang di mana Kau percayakan ini berada jadi berkat, di mana di kota Sidoarjo khususnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk menyerahkan seluruh pelayanan kami bersama-sama ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Terutama Tuhan, hamba berdoa untuk Bapak Ibu Gembala di tempat kami yang sudah Kau percayakan dan Kau sudah tetapkan menjadi gembala sidang kami. Biarlah Tuhan Kau senantiasa mengurapi, menyertai dan kasih setia Tuhan, menyertai senantiasa dalam hidupnya. Bahkan juga Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarganya, bahkan Kau pakai hamba-Mu suami istri ini berada dimanapun Kau percayakan mereka berada jadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan juga Tuhan pakai kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang tergabung di dalam gereja GAB House of Prayer di tempat Sidoarjo tidak terkecuali, khususnya para full-timer kami, para penatua, para diaken, dan hamba pribadi. Biarlah kami boleh bersama-sama di dalam satu kasih Tuhan, kami boleh memiliki perhatian untuk kami melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan berikan kepada kami roh takut akan Tuhan, dan bahkan Kau berikan kepada kami juga roh yang menyala-nyala selalu melayani Tuhan dengan hidup takut dan taat kepada Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan, biarlah melewat pelayanan kami, dimanapun Tuhan percayakan kami berada, kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati seluruh program dan kegiatan gereja kami. Tuhan berkati visi dan misi gereja kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, hamba berdoa untuk ibadah esok hari, 2 session pertama dan session kedua, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu dan kuasa-Mu. Hamba mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu sendiri memenuhi setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Bahkan Kau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan mereka, Tuhan pakai kami setiap kampanye yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan urapi hamba pribadi, dan Kau mengurapi hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini benar-benar berasal dari Tuhan, boleh memberkati umat-Mu yang datang, membawakan mereka untuk mereka pulang mendapatkan sukacita yang baru, dan Kau jadikan mereka menjadi umat lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, di mana ada kedua saudara kami yang memohon doa kepada Engkau, di mana Ibu Mariance, istri dari Bapak Subur, yang sudah keluar dari rumah sakit, yang sudah Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu sakit penyakit pun yang membahayakan tubuh Ibu Mariance ini.
Karena Engkau Allah yang sudah menyembuhkan secara sempurna oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Tuhan sudah menyembuhkan secara total. Sehingga Ibu Marica dan Bapak Subur, di mana kau percayakan, bisa menjadi saksi Kristus. Bahkan hamba berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Evi yang berdomisili di Gorontalo. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu, tempat, ruang maupun jarak. Kami berdoa bersama-sama di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala penyakit apapun yang ada di dalam Ibu Evi saat ini, hamba ikat, hamba tolak, hamba hancurkan dalam nama Yesus. Hamba cabut semua sakit penyakit keluar dari tubuh Evi. Dan kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan Ibu Evi. Dan ketika Tuhan sudah menyembuhkan, Ibu Evi boleh menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami semua umat-Mu, jemaat-Mu saat ini Tuhan, Kau tilik mereka satu persatu. Tuhan berkati kehidupan mereka masing-masing. Yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan yang baru, kelegaan yang daripada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka yang saat ini menghadapi jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Sehingga mereka boleh dapat menanggung bersama Tuhan Yesus dengan cakap, dapat menanggung segala perkara, menjadikan satu kemenangan yang benar-benar menang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan berkati setiap rumah tangga mereka. Mereka yang menghadapi kemunduran rohani, Tuhan tolong dengan kasih-Mu Kau tarik kembali. Mereka boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh hidup tetap mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kepada Tuhan. Bahkan juga mereka boleh menghormati Tuhan. Sehingga apapun yang mereka perbuat, mereka kerjakan. Tuhan buat juga berhasil dan beruntung, bahkan jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, semua rangkaian yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak yang kami doakan maupun kami pikirkan saat ini. Dan saatnya saudaraku yang kekasih, ibadah Hope melalui Zoom pagi hari ini telah selesai. Tiba saudara akan menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara ke atas. Dengan demikian firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat besar ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah terima berkat, katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dan memulihkanmu. Dan memulihkanmu.